Mambois, segarnya es mambo, bikin lagi sepanjang hari. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan akhir dari kegiatan wirausaha kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan semua anggota tim. Oke, pertama saya, Naufal Zatin Abdurrahman, dengan NIM 3 NIM terakhir 124. Saya Vina Zatul Fitria dengan NIM 147251-084. Dan saya Olivia Brilians Putri Febrianti dengan 3 NIM terakhir yaitu 034. Saya Gina Hayati dengan NIM terakhir 094. Saya Afifah Karima dengan 3 digit NIM terakhir 024. Saya Jocelyn Fiona Anidita dengan digit NIM terakhir 184. Saya Muhammad Rahmat Octaviansyah dengan NIM 16325144. Baik, sekarang kita akan langsung ke latar belakangnya. Oke, kenapa kita memilih es mambo? Ada beberapa faktor. Pertama, karena kan suhu rata-rata di kota Surabaya itu mencapai 31 hingga 34 derajat Celcius, yang dimana itu relatif panas. Dan cuaca panas meningkatkan konsumsi produk yang menyegarkan. Lalu, harganya juga terjangkau dan juga proses produksinya bisa dibilang mudah. Lalu, masyarakat sekitar kota Surabaya membutuhkan suatu minuman atau dessert yang dingin dan praktis. Kita lanjut ke problemnya. Pertama adalah cuaca panas di kota Surabaya yang menyebabkan rasa haus dan tidak nyaman. Kedua, kurangnya pilihan jajanan dingin yang praktis dan ekonomis. Lalu untuk solusinya adalah es mambo sebagai solusi pelepas dahaga. Produk dingin, praktis dan mudah dikonsumsi, serta harga yang relatif ramah di kantong dengan kualitas rasa yang baik. Berikut adalah BMC atau Business Model Canvas dari Mambois. Untuk key partners terdapat para anggota kami, serta para kurir dan supplier kami. Untuk key activities, kita memproduksi, ada juga pemasaran atau branding, juga berjualan di sekitar area kampus dan lainnya. Untuk key resources, bahan baku kami yang berkualitas, serta kemasan dan produksi yang terampil. Lalu menuju value proposition, keunggulan produk kami menghadirkan es mambo yang menarik dari segi tampilan. Tidak hanya menjual produk, kami juga menghadirkan entertainment dengan sesi boxing serta sesi undian ketika membeli es mambo lebih dari 3 pieces. Lalu ada customer relationship, di mana setiap pembelian 3 piece es mambo akan berkesempatan mengikuti undian yang akan mendapatkan hadiah, serta pelayanan yang ramah dan responsif. Lalu untuk channel kami terdapat pemasaran melalui sosial media, baik itu Instagram, WhatsApp, dan TikTok, serta para rekan kami yang menyediakan freezer untuk menyimpan es mambo. Lalu untuk customer segment, konsumen kami targetnya adalah anak-anak hingga dewasa. Untuk cost structure-nya itu modal biaya operasional, dan untuk revenue streams kami berjualan langsung, bisa menitipkan di beberapa toko atau rekan kami di daerah kampus dan di daerah sekitar Surabaya. Baik, selanjutnya yakni strategi branding dan channel distribusi. Adapun strategi branding yang kami lakukan dengan tujuan untuk membangun citra produk yang menarik dan mudah dikenali, serta untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Bentuk kegiatannya yakni kami melakukan pembuatan konten promosi berupa poster dan video yang kemudian kami publikasikan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Selain itu juga ada program promosi seperti boxing dan undian yang telah kami lakukan saat expo. Selanjutnya yaitu channel distribusi. Kami melakukan sistem pre-order baik secara langsung maupun online untuk mengoptimalkan produksi dan mengurangi risiko produk tidak terjual. Lalu kami tentu saja melakukan penjualan langsung di wilayah kampus B dan C.
Selain itu, kami melakukan penjualan oleh anggota kami masing-masing ke komunitas atau jaringan masing-masing. Tujuannya yaitu selain untuk memperluas jangkauan pasar, juga agar tidak bergantung pada satu jalur penjualan. Jadi selanjutnya ada pemasaran digital. Strategi pemasaran digital kami itu berfokus pada pembangunan citra merek es mambo yang fun dan nostalgia dengan menargetkan remaja atau Gen Z dan keluarga melalui mulut ke mulut. Nah, kami akan memaksimalkan Instagram dan TikTok dengan konten yang berfokus pada 3 pilar. Yang pertama itu ada nostalgia masa kecil, inovasi rasa segar, dan interaksi challenge yaitu boxing. Adapun kami mengantarkan es mambo ke beberapa daerah-daerah yang lumayan jauh jaraknya untuk mendorong konversi penjualan. Sementara metrik utama kami adalah peningkatan engagement rate. Selanjutnya ada evaluasi produk dan strategi penjualan. Untuk evaluasi produk dari produk kami yaitu yang pertama menyimpan es mambo di cooler box styrofoam untuk menjaga suhu es mambo agar tetap beku sampai di tangan konsumen. Yang kedua ada menambahkan ice pack ke dalam cooler box. Yang ketiga ada menambahkan stiker produk dan yang keempat menambahkan varian baru. Untuk strategi penjualan dari produk kami, yang pertama ada sistem pre-order sebelum melakukan penjualan langsung di tempat. Dan yang kedua ada promosi di media sosial. Yang ketiga ada promo khusus yaitu setiap pembelian 3 akan mendapatkan gift. Baik, kita lanjut ke grafik pertumbuhan Mamboys. Bisa dilihat kami memiliki perkembangan yang konstan, di mana dari penjualan pertama ke akhir terdapat perkembangan yang sangat signifikan. Baik, selanjutnya dari hasil penjualan kami selama 1 semester itu terdapat perbandingan jumlah produk yang terjual dari penjualan pertama hingga terakhir adalah 1:6,7. Dengan total keseluruhan penjualan dari penjualan pertama hingga yang ke-8 yaitu 946 pieces. Adapun profit yang telah kami dapat yaitu pendapatan kotor sebesar 2.709.000 dan pendapatan bersihnya yaitu sebesar 1.196.000. Adapun untuk refleksi dan strategi keberlanjutannya adalah sebagai berikut. Pertama adalah refleksi. 1. Pentingnya ide produk yang benar-benar bagus, karena gagasan pertama itu menentukan hasil dan proses yang akan dijalani. Kedua, pentingnya perencanaan produksi, pembagian peran, dan penjualan. Ide bagus kalau tanpa persiapan matang itu hanyalah sia-sia. Yang ketiga itu pentingnya komunikasi yang jelas antar anggota, karena kesalahpahaman itu menurunkan moral tim dan menimbulkan konflik yang sia-sia. Jadi kita harus selesaikan dengan bijak. Yang keempat, itu pentingnya antusiasme, keyakinan akan diri dan tim, serta kegigihan. Tanpa semangat dan kesabaran yang berarti, es mambo dari Mambo itu tidak akan terjual sampai 900 pieces lebih dan menjadi produk unggulan PDB 102. Untuk strategi berkelanjutannya itu, yang pertama menambah saluran pemasukan dengan seperti menjadi supplier untuk danusan. Yang kedua itu membuat pembagian peran, perencanaan gaji dan strategi marketing yang jelas sebelum memulai usaha. Yang ketiga itu menambah varian rasa baru untuk menggayat lebih banyak konsumen. Yang keempat, membuat konten promosi konsisten di media sosial untuk memperluas engagement di kota Surabaya. Yang kelima, membuat stiker yang ditempelkan di plastik es mambo sebagai bentuk brand visual identity. Dan yang terakhir itu fokus ekspansi jangka panjang, yaitu contohnya dengan menambah cabang, membuka toko, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu penutup. Berdasarkan kondisi cuaca yang panas dengan suhu harian cukup tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap minuman dingin dan menyegarkan semakin meningkat. Namun pilihan jajanan dingin yang praktis, ekonomis, dan mudah dijangkau masih terbatas. Oleh karena itu, es mambo hadir sebagai solusi yang tepat karena memiliki harga terjangkau, mudah diproduksi, serta praktis, dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Dengan kualitas rasa yang baik dan fungsi sebagai pelepas dahaga, es mambo berpotensi menjadi produk yang relevan dan diminati untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah zona. Cukup sekian dari presentasi pada kali ini. Apabila ada kesalahan, terima kasih.